Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan, pesan Tuhan bagi kita. Kita semua tentu menyadari ya, hari-hari yang sedang kita jalani ini adalah satu keadaan yang benar-benar memang tidak mudah. Dan tentunya kalau kita terima pesan Tuhan minggu ini, yang mana judulnya adalah tetap melangkah maju, itu pastinya adalah karena Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat peduli pada kita, khususnya kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anaknya. Jangan sampai ketika kita terima ini, Tuhan ingatkan jangan sampai langkah kita terhenti. Terlebih lagi, ini kan sebenarnya menjadi sebuah alarm, sebuah peringatan buat kita. Dan yang jadi dasar pesan Tuhan ini kan kita belajar sama-sama ya beberapa hari ini apa yang dialami dari seorang Ayub. Jadi penekanan dari pesan ini bukan tentang semata-mata menyelami penderitaan Ayub, tapi kalau kita baca inti dari pesan Tuhan di sini kan dikatakan Tuhan mau kita memiliki. Tuhan mau kita memiliki ketetapan. Ketetapan untuk apa? Untuk tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan melangkah maju. Ya, melangkah maju berjalan ke tujuan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita di tengah tantangan yang dihadapi. Artinya kalau Tuhan hari-hari ini mungkin mengizinkan kita menghadapi berbagai tantangan, kan kita diingatkan ada rencana Tuhan yang luar biasa, rencana Tuhan yang dahsyat buat setiap kehidupan kita anak-anaknya. Nah, biar bagaimanapun kita harus selalu ingat ya, Tuhan punya rencana yang besar ya untuk kehidupan kita. Nah, tapi di sini kita juga harus terus waspada. Ya, kita harus waspada, kita diingatkan lewat pesan Tuhan ini. Bisa saja ada hal-hal yang menggagalkan rencana Tuhan yang besar tidak terjadi dalam hidup kita. Di antaranya kami sudah disampaikan juga di Warta ada dua hal yang perlu kita perhatikan, kita renungkan. Yang pertama adalah masalah yang hari-hari ini terjadi dalam hidup kita. Itu bisa membuat langkah kita sebagai orang percaya itu terhenti dalam hal apa? Dalam banyak hal. Ketika kita mungkin lagi rajin-rajinnya pelayanan, ketika kita lagi tekun untuk ikut Tuhan, kemudian kita rajin berdoa, percaya sama Tuhan, karena masalah yang terjadi kemudian membuat kita mulai terhenti. Aduh, males pelayanan, jadi males berdoa, aduh, kepercayaan sama Tuhan jadi semakin menurun ya. Mulai kehilangan arah. Janji-janji sama Tuhan yang tadinya kita pegang, akhirnya karena masalah-masalah yang dihadapi terjadi, membuat dirinya jadi ragu. Janji Tuhan benar nggak ya seperti ini? Aduh, apa yang harus saya lakukan? Kadang-kadang bisa seperti itu. Dan yang kedua yang bisa menggagalkan juga adalah mungkin sebagai orang percaya dia tidak berhenti, tetapi di sini kita diingatkan adalah orang percaya ini dia seolah tetap berjalan, tapi terarah kepada hal-hal yang bukan dikehendaki Tuhan. Jadi bisa jadi dia tetap ibadah, dia tetap datang ke gereja, tetapi pengiringan dia kepada Tuhan itu udah mulai kendor. Antusiasnya udah mulai nggak ada, mulai hilang. Semangatnya di dalam pelayanan jadi biasa-biasa aja. Baca firman Tuhan di rumah pun ya sekedar baca lah, seperti isi absensi. Ya cuma baca aja begitu, nggak mau direnungkan lebih lagi, nggak mau mempelajari ya, mencari tahu apa sih maksud dari firman Tuhan ini udah mulai nggak ada. Bahkan lama-kelamaan aduh malas dia baca firman Tuhan. Nah, jangan-jangan itu udah ada di area seperti itu. Udah malas doa, kalau doa ya seperlunya aja deh. Cari Tuhan itu udah bukan lagi menjadi sebuah prioritas utama dalam kehidupannya. Di sini pastinya masih banyak hal yang bisa terjadi. Karenanya melalui pesan ini, yuk mari kita sama-sama renungkan kembali posisi kita itu di mana hari-hari ini. Jangan sampai ternyata kedapatan kita itu, ternyata saya lagi ada dalam posisi benar-benar terhenti. Atau yang kedua yang bisa menggagalkan rencana Tuhan tidak terjadi. Kita seolah berjalan, tapi jalan yang kita ambil itu adalah jalan yang udah lagi menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Jalan yang arahnya itu benar-benar nggak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, karenanya pagi hari ini ya, untuk menyingkat waktu, ada dua hal yang mau saya sharingkan. Prinsip apalagi yang perlu kita pahami
untuk terus kita bisa melangkah maju, tentunya bersama dengan Tuhan. Yang pertama diantaranya adalah hubungan yang kita bangun dengan Tuhan harus dilakukan secara totalitas dari hati yang tulus. Artinya ya jangan setengah-setengah, ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah. Apapun kondisi keadaan yang kita hadapi, tetap kita diingatkan ya dari poin tadi, dari pesan Tuhan, inti pesan Tuhan, tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ayub 23 ayat yang ke-11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Nah kan diwartakan di situ ditulis bagian penting yang tidak boleh luput ya. Sebetulnya ini bagian penting yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Di sini Tuhan ini kayak katakan begini, Tuhan mau kita belajar. Tuhan mau kita belajar dari kesetiaan Ayub. Artinya yuk Bapak Ibu pelajari nih. Kenapa Ayub bisa mengatakan perkataan ini? Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Nah belajarlah, ya gali, ya cari tahu apa yang menjadi penyebab seorang Ayub ini bisa mengatakan perkataan seperti ini di tengah kondisi yang gak mudah. Saya bayangkan benar-benar memang gak mudah. Sakit, borok seperti terus digaruk pakai beling itu. Aduh rasanya merinding gitu ya, rasanya aduh, waktu membayangkan itu aduh rasanya sakitnya tuh luar biasa sekali. Kita yang sakitnya biasa-biasa aja, mungkin sakit karena demam, yang nggak punya selera makan, minum aja rasanya aduh nggak terlalu, itu aja kadang-kadang udah membuat kita lemah ya, membuat kita rasanya seperti kehilangan sesuatu, itu aja udah nggak enak, apalagi yang dialami oleh seorang Ayub gitu. Aduh ini benar-benar sangat-sangat tidak enak sekali ya. Saya pernah ngalami sakit, saya juga pernah ngalami waktu istri sakit, mendampingi dia, melihat penderitaan seperti itu aja rasanya udah aduh ini hati itu rasanya gimana ya, nggak enak gitu, apalagi nih seorang Ayub seperti itu. Tetapi di sini kita bisa lihat ya, pengiringan dari seorang Ayub ini bukti ya, bukti bahwa Ayub dalam mengiring Tuhan, dia benar-benar tunjukkan itu secara totalitas loh. Dari seluruh kehidupannya, kita bisa lihat saja bagaimana seorang Ayub itu kan dikatakan dia itu orangnya jujur, dia itu orangnya saleh, orangnya takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Artinya kan kualitas hidupnya aja udah kelihatan seperti itu. Dia lakukan itu secara totalitas, secara menyeluruh, meski saat itu dalam keadaan yang menderita ya, karena sakit penyakit yang dia alami, ditambah kehilangan anak yang cuma dia dengar persekian mungkin dalam 1 menit, tiba-tiba waduh seperti dapat satu hantaman yang luar biasa ya. Anaknya meninggal ya, belum lagi mungkin harta kekayaan dan lain sebagainya habis seperti itu seperti disambar petir seperti itu. Belum lagi mungkin ada teman-temannya datang, tujuannya sih untuk kasih support ya, kasih dorongan, kasih semangat, tapi nggak sepenuhnya gitu membangkitkan semangatnya. Bahkan mungkin ada perkataan-perkataan yang bisa juga menyudutkan Ayub gitu. Tapi di sini kita bisa lihat satu proses. Ayub itu kan pada waktu itu dia sedang dalam proses perjalanan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dia ini lagi terus diproses, dan itulah yang menjadi bukti bahwa seorang Ayub lewat perkataannya ini membuktikan bahwa dia benar-benar punya totalitas. Iring Tuhan itu punya totalitas. Jadi benar-benar sepenuh hati gitu. Ya, makanya kan ini bagaimana respon dari seorang Ayub ya. Waktu dia dengar kabar ya tentang apa yang terjadi pada anak-anaknya, responnya itu seperti apa? Kita bisa lihat di dalam Ayub 1 ayat 20 dan 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Bisa Bapak Ibu bayangkan, kabar yang buruk, kabar yang benar-benar syok, bisa bikin syok gitu ya. Tapi dia lakukannya itu berbeda. Dia koyak jubahnya, kemudian dia juga cukur kepalanya, sujud, menyembah. Dahsyat sekali saya pikir. Kalau kita gimana? Kalau kita misalnya mendengar kabar seperti itu, rasanya sulit ya. Kita nggak mungkin bisa seperti Ayub. Terus bagaimana dia katakan begini, dengan telanjang aku keluar ya.
dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Waduh, saya bayangkan hebat sekali Ayub. Benar-benar luar biasa. Dan bagaimana Alkitab mencatat, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Coba kalau kita mungkin ya hadapi itu, Tuhan kenapa Tuhan ambil ya segala apa yang aku miliki? Apa salahku? Aku melakukan apa Tuhan sama Tuhan? Kan ini kan bagaimana responnya kan beda sekali gitu. Juga bagaimana waktu istrinya ini kan bilang sama Ayub, kutuki Allahmu itu ya. Kamu udah mengalami seperti ini, udah mendingan kutuki aja. Tinggalin aja kurang lebih seperti itu. Ngapain harus ikut-ikut lagi Tuhan? Tapi buat seorang Ayub, dia bilang begini sama istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini kan satu perkataan yang bagaimana dahsyat sekali. Dan Alkitab kembali menulis dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini satu bukti respon Ayub ya. Totalitas yang dia miliki dari kehidupannya ini luar biasa. Saya belajar sesuatu dari apa yang Ayub alami ini. Betul kadang-kadang nggak mudah Bapak Ibu. Waktu kita ngalami sakit, untuk bagaimana kita mengucap syukur sama Tuhan, kadang-kadang nggak mudah. Kadang-kadang kita seringkali merupakan apa yang Tuhan pernah alami loh di atas kayu salib. Itu jauh dari apa yang sedang kita alami. Baik mungkin keadaan yang saat ini Bapak Ibu sedang alami, nggak mudah. Saya paham itu ya karena saya juga mengalaminya. Ataupun ada mungkin di antara jemaat Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit, entah itu sakit penyakit yang tiba-tiba seperti sesuatu yang nggak pernah terpikirkan, terus tahu-tahu datang sama diri kita gitu. Misalnya divonis sama dokter, wah sakitnya gini, sakitnya waduh parah banget dan sebagainya. Kita kaget nggak ada gejalanya apa-apa tuh. Itu kan kadang-kadang membuat aduh seperti down. Tuhan kok jadi begini ya? Tuhan kenapa ya saya harus alami ini? Kadang-kadang kan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan itu begitu banyak. Terus belum lagi intimidasi dari iblis. Tuh kan, udah didoain, udah diurapi, ada hamba Tuhan datang, mana buktinya? Sembuh nggak kamu? Itu kan intimidasi ke pikiran-pikiran kita seperti berkecamuk seperti itu. Ya. Melemahkan kadang-kadang. Disinilah bagaimana kita belajar dari tokoh Ayub ini. Ini benar-benar luar biasa. Ayub enggak tergoyahkan intimidasi apapun yang datang. Bagaimana seorang Ayub, dia tidak pernah nuduh Tuhan melakukan hal-hal yang enggak patut buat dirinya. Ini benar-benar satu hal yang perlu kita belajar. Dia tetap mengarahkan hatinya, mengarahkan pikirannya, kemudian mengarahkan doa-doanya, seluruh kehidupannya, mata dan telinganya, dalam segala kelemahannya itu dia hanya fokus hanya kepada Tuhan. Nah makanya kan ini luar biasa sekali, saya katakan tadi di dalam Alkitab dicatat dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Wow, ini yang perlu kita belajar Bapak Ibu. Nah kita kan ingat bagaimana ini seorang Ayub ini kalau dia bisa mengatakan kakiku mengikuti jejaknya, aku meniti jalannya dan tidak menyimpang. Jelas itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua, termasuk saya. Kita harus ingat di dalam kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi ini, Roma 8 ayat 28 itu kan menuliskan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita lagi menghadapi prosesnya hari-hari ini, mari kita miliki pikiran yang positif. Aduh, kenapa ya Tuhan lagi proses saya? Wah, kalau Tuhan lagi proses saya berarti ada sesuatu nih. Ya. Karena apa? Karena kita adalah orang yang terpanggil, Bapak Ibu. Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang ada di dalam rencana Tuhan yang begitu besar buat hidup kita. Harusnya kita bersyukur. Dan percayalah bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi enggak cuma dalam hal tertentu, tapi segala sesuatu. Tujuannya adalah apa? Mendatangkan kebaikan. Artinya membawa kita tuh semakin menjadi semakin dewasa. Membawa kita semakin memiliki satu respon yang benar dalam menghadapi berbagai masalah.
berbagai proses yang harus kita jalani, proses pemurnian. Ya harusnya kita bersyukur bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Nah, ini kan dikatakan mendatangkan kebaikan bagi mereka, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini kan jelas kalau bagi saya ada kaitannya dengan perintah Tuhan tentang hukum yang terutama. Markus 12 ayat 29 dan 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini ayat 30 ini satu kalimat, ada kata yang terus diulang-ulang. Dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap, dan dengan segenap. Itu artinya kan sebuah totalitas yang harus kita tunjukkan bagaimana waktu kita mengasihi Tuhan. Makanya waktu kita mengasihi Tuhan dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya belajar sesuatu dari sini, ya, mengasihi Tuhan itu totalitas yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Jadi dalam bahasa Inggris segenapnya with, ya, with all. Jadi all, completely, seluruh, menyeluruh. Nggak ada cuma sebagian, sepotong, tapi utuh gitu, lengkap. Dalam terjemahan The Message Bible, ya, di sini kan dikatakan begini, listen Israel, the Lord your God is one, so love the Lord God with all your passion and prayer and intelligence and energy. Jadi bagaimana waktu kita kan mengasihi Tuhan itu, kita harus lakukan itu dengan sebuah semangat, dengan doa-doa yang wow, menggoncangkan surga gitu ya, supaya kuasa Tuhan itu turun. Kemudian bagaimana dengan kecerdasan kita. Kecerdasan ini kan berkaitan dengan cara pandang, cara pikir kita, dengan pengertian kita, dan juga pemahaman kita, ya. Kemudian juga dengan tenaga atau kekuatan kita. Ini kan luar biasa. Jadi kita semakin mengerti kenapa Tuhan berkata, ya, orang yang mau mengikut Tuhan itu kan Tuhan bilang begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Wah, ternyata ini tuh, ternyata nilai-nilai ini tuh udah ada di dalam diri seorang Ayub. Bagaimana waktu dia menderita itu, dia sebenarnya lagi pikul salib, dia lagi menyangkal dirinya, bahwa dia sadar bahwa kalau Tuhan yang memberi, ya Tuhan juga yang mengambil. Itu haknya Tuhan, ya, seperti itu. Ini luar biasa. Bagaimana dia belajar di dalam proses itu, dia belajar bagaimana mengikut Tuhan itu seperti apa sih. Ini yang dinyatakan oleh seorang Ayub. Makanya ini menjadi apa ya, menjadi sebuah hal yang mari kita sama-sama waktu kita ingin terus maju melangkah di dalam hubungan kita dengan Tuhan, mari kita pahami hubungan dengan Tuhan itu harus kita bangun, ya, secara totalitas dari hati yang tulus. Ini buat seorang Ayub, apa yang dia lakukan itu benar-benar hatinya itu tulus. Waktu anak-anaknya melakukan berbagai pesta pora dan sebagainya, dia lakukan persembahan untuk Tuhan, bukan untuk dipuji-puji orang, tapi dia lakukan dengan hati yang tulus. Tapi dia tetap alami proses itu. Ini dahsyat sekali. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, berikan tempat yang terbaik di hati kita supaya firman Tuhan menjadi makanan utama kita. Ayub 23 ayat yang ke-12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Yang menarik, ya, perhatian saya di sini kan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini respon dari seorang Ayub. Bagaimana Ayub kan pasti dalam hari-harinya dia baca firman, yang dari tulisan nabi-nabi dan sebagainya, dia pelajari Taurat segala macamnya. Dia bilang begini, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Padahal Ayub belum benar-benar apa ya, terima langsung perkataan Tuhan itu, dia bisa dengar langsung, tapi dia sudah lakukan ini. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini satu respon yang luar biasa. Bahkan saya melihat di dalam terjemahan King James Version, ya, itu artinya hampir sama.
Di sini lebih kepada yang dalam sanubariku ya, aku simpan ucapan mulutnya ini dikatakan begini, I have esteem the words of his mouth more than my necessary food. Di dalam New King James Version-nya, I have treasured the word of his mouth more than my necessary food. Jadi yang Ayub lakukan itu adalah dia menghargai kata-kata dari mulut Allah lebih dari makanan yang dia butuhkan. Makanan hari-hari yang dia butuhkan itu dianggap biasa-biasa, tapi dia lebih mengutamakan perkataan Tuhan. Dia lebih mengutamakan firman Tuhan. Itu menjadi makanan yang harus dia terima, harus dia telan dulu. Amplified Bible sedikit berbeda. I have kept the words of his mouth more than my necessary food. Jadi dia menyimpan kata-kata itu. Jadi ibaratnya di dalam hati kita ini kita harus siapkan satu tempat ya, tempat yang benar-benar yang terbaik. Bukan asal-asalan ya, asal masuk aja lah dalam hati udah gitu. Tapi benar-benar kita berikan satu tempat yang terbaik supaya firman itu benar-benar ada di dalam hati kita. Jadi kapasitas hati kitanya itu terus minta diperbesar. Tuhan perbesar kapasitas hatiku supaya firman yang aku baca, firman yang aku renungkan itu benar-benar punya tempat di hatiku, punya tempat di dalam hidupku. Jadi saya membayangkan apa yang dilakukan oleh Nabi Yehezkiel waktu bagaimana datang firman Tuhan. Jadi dalam Yehezkiel 3 ayat 1-3 di sini dikatakan begini, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Yehezkiel diperintahkan untuk memakan gulungan kitab. Saya bayangkan gimana ya, gulungan kitab dimakan. Anggaplah ada gulungan kitab, terus dia punya, terus ditanya ya, waktu ini kan, maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikannya kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Jadi saya membayangkan, wah luar biasa sekali ya firman Tuhan. Kalau benar-benar pada waktu itu Yehezkiel kan dikatakan dia makan gulungan kitab ini, benar-benar dia makan, tapi yang dia rasakan adalah rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Nah ini kan gambarannya kan buat kita hari-hari ini adalah waktu kita baca firman Tuhan, itu kan menjadi sebuah kekuatan waktu kita simpan di dalam hati kita, di tempat yang terbaik ini, itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi pada saat kita mengalami masalah, kita mengalami cobaan-cobaan yang berat, jadi bisa muncul perkataan-perkataan yang kita bisa ucapkan, yang bisa membuat kita tuh bisa tetap terus melangkah maju. Kita ingat, oh iya ada perkataan Tuhan, oh iya ada firman Tuhan. Bapak Ibu pasti masih ingat waktu perpindahan tahun 2020 ke 2021. Bapak Ibu kan sudah sampaikan ya, bahwa di tengah gelombang ini terus ya kita harus dapatkan perkataan Tuhan dalam kita mengatasi gelombang-gelombang yang kan kita nggak tahu pada waktu itu akan terjadi seperti apa untuk bulan-bulan ke depan sana. Nah, perkataan Tuhan itulah yang harus kita hargai. Perkataan Tuhan itu harus kita simpan dalam hati kita. Kenapa Tuhan terus, kalau kita perhatikan minggu ke minggu Tuhan udah kasih arahan-arahan, tuntunan. Itu sebenarnya lagi bimbing kita Bapak Ibu. Hari-hari yang kita hadapi, kita nggak tahu akan berapa lama kita hadapi kondisi yang seperti ini. Tapi Tuhan tahu sekali apa yang akan terjadi di depan. Makanya kita harus terus nempel sama Tuhan. Kita harus terus melekat sama Tuhan. Kita harus terus terhubung sama Tuhan. Jadi bagaimana seorang Ayub ini dia simpan perkataan-perkataan ini, Tuhan ini, firman Tuhan ini dalam hatinya. Ini dia belajar untuk memahami, dia belajar merenungkannya, kemudian dia hidupi ya. Karena dia tahu ini makanan firman ini adalah sesuatu yang lebih penting daripada makanan-makanan yang mungkin bisa mengenyangkan perut dia. Dia cari itu dulu. Nah ini juga yang harus kita lakukan, tetap harus kita lakukan ya.
Jangan sampai justru waktu kondisi-kondisi seperti ini, ya, yang tadi pesan Tuhan tadi ya dikatakan bahwa jangan sampai kita sepertinya yang nggak berhenti, tapi arahnya udah mulai menyimpang, udah mulai malas baca firman, malas doa. Dan jangan sampai seperti itu. Seorang Daud aja, dia kalau kita belajar ya dari seorang Daud, dia katakan di dalam Mazmur 119 ayat 57, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Ini seorang Daud, dia katakan bagianku ialah Tuhan. Jadi Tuhan itu tetap menjadi prioritas yang utama apapun kondisi keadaannya. Dia tetap lakukan itu, bagianku tetap harus Tuhan dulu. Aku telah berjanji. Ini sebuah komitmen yang dia pegang, sebuah kesetiaan yang dia pegang untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Ini janji dari seorang Daud. Makanya luar biasa sekali. Waktu dia hadapi masalah-masalah, dia tetap bisa atasi. Peperangan yang dihadapi enggak selalu dengan cara yang sama, tapi dia datang sama Tuhan, minta arahan Tuhan, tuntunan Tuhan. Dan cara Tuhan kan beda-beda dalam mengalahkan musuh-musuh. Ini dahsyat. Dan kita juga kan ingat waktu kebetulan waktu akhir tahun saya nggak ikut ibadah karena saya waktu itu adalah kondisi pemulihan ya. Jadi saya melihat lewat waktu anak saya bilang kamu shoot gitu ya. Nah waktu dapat pernyataan kan lewat Mukti kan diingatkan terus melangkah maju, jangan berhenti ya. Itu kan satu bukti bahwa hari-hari yang kita hadapi ini jangan sampai membuat langkah kita terhenti, jangan sampai membuat ya arah kita tuh jadi udah dah, karena hari-hari begini udahlah saya pilih jalan sendiri aja, ngapain ikut jalan Tuhan mah kadang-kadang terlalu sulit ya, banyak inilah harus begini harus begitu dan sebagainya. Enggak, tapi tetap ikuti tuntunan Tuhan, ikuti arahan Tuhan ya. Karena saya percaya Bapak Ibu, waktu kita terus jalan mengikuti arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, kita bisa mengalami seperti apa yang dikatakan di dalam Yeskiel tadi ya. Waktu kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kemudian kita simpan dalam hati, terus kita hidupi firman itu. Di dalam kita berjalan dengan Tuhan, kita hadapi masalah-masalah, cobaan-cobaan, kita akan melihat, waduh rasanya indah ya, kenapa kok bisa dikasih masalah begini, kenapa kok bisa dikasih masalah itu, toh semuanya bisa dilalui. Bapak Ibu mungkin bisa lihat perjalanan ke belakang ya, apa yang sudah kita alami di dalam pengiringan kita sama Tuhan. Kok saya bisa ya melalui masalah-masalah yang sulit pada waktu itu seperti itu, sampai saya bisa ada di titik sekarang ini. Sekarang waktu ada badai seperti ini memang lebih berat, tapi saya percaya pasti Tuhan punya maksud dan tujuan ya. Punya maksud dan tujuan buat setiap kita orang-orang yang sebenarnya terus mengasihi Dia, terus percaya kepada Dia. Kita akan melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang manis yang bisa mengisi lembaran hidup kita. Ini pasti sesuatu yang luar biasa. Karenanya mari jangan kita menjadi undur ya, jangan kita menjadi orang yang mudah untuk menyerah. Jangan kita menjadi orang-orang yang udah putus asa lah rasanya ngadepin hal hari-hari seperti ini. Kan kenyataannya faktanya seperti ini, betul, memang faktanya seperti itu. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan nggak pernah biarkan kita. Tuhan tetap menjagai kita, Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan pasti punya maksud, karena kadang-kadang untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ya mari kita responi, kita sikapi dengan benar. Tuhan maksudnya apa nih, Tuhan lagi ajar apa buat saya. Ya bertanyalah kepada Tuhan. Waktu kita mungkin nggak punya pertolongan, berserulah kepada Tuhan ya. Waktu di Komsel saya diberkati oleh kesaksian dari rekan saya sama Komsel ya. Waktu dia mengalami sakit itu, dia berseru sama Tuhan. Pada saat itu juga dia mengalami satu hal yang luar biasa. Wow, itu dahsyat sekali. Artinya di saat titik-titik di mana kita benar-benar udah nggak punya lagi pertolongan,
cuma berseru sama Tuhan, berseru sama Tuhan, ada kelepasan, ya, ada kesembuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Artinya Tuhan itu nyata, Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Karena dua hal ini yang bisa saya bagikan, saya sharingkan, ialah boleh terus memperlengkapi Bapak Ibu, menambah pengetahuan, dan kita tetap memiliki satu dorongan, ya, semangat untuk terus berjalan, tetap terhubung dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.